Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Maduta Channel. Hari ini kita akan membahas tentang informatika mata pelajaran SMK kelas 10 dengan topik problem solving. Menurut Hamalik, pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu proses mental intelektual dalam menemukan masalah serta memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang cepat dan cermat. Ada 4 tahap pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama adalah understand the problem, memahami masalah. Dalam tahap ini, kemampuan yang diharapkan adalah bagaimana mengetahui masalah dan merumuskan masalah dengan jelas. Setelah itu, masuk pada tahap kedua, devise a plan, menyusun rencana. Pada tahap ini, bagaimana mengidentifikasi operasi yang terlibat dan strategi apa yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Tahap ketiga adalah carry out the plan atau melaksanakan rencana. Kemampuan yang diharapkan pada tahap ketiga ini adalah melaksanakan rencana melalui strategi yang telah dipilih dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, menghubungkan dan mengambil keputusan serta merumuskan masalah. Tahap keempat, looking back atau melihat kembali. Ada 5 langkah yang dilakukan dalam looking back. Yang pertama, meninjau kembali informasi penting yang telah diidentifikasi. Yang kedua adalah meninjau semua perhitungan yang terlibat. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah solusi yang diberikan logis. Keempat, mencari alternatif solusi lain. Yang kelima, yang terakhir adalah membaca ulang pertanyaan dan bertanya pada diri sendiri apakah pertanyaan yang diberikan benar-benar telah dijawab. Secara umum, masalah dibedakan menjadi 2, yaitu masalah sederhana. Masalah sederhana itu mempunyai skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah lain, tidak mempunyai konsekuensi yang besar, pemecahannya juga tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu. Yang kedua adalah masalah kompleks. Masalah kompleks itu mempunyai cakupan skala yang lebih besar dibandingkan dengan masalah sederhana, dapat terkait dengan berbagai masalah lainnya, mempunyai konsekuensi yang sangat besar. Juga penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok serta analisis yang sangat mendalam. Berapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian masalah? Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti fisiologi, psikologi, dan inteligensi. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi yang rendah akan mengalihkan perhatian seseorang sehingga mereka tidak fokus akan masalah yang dihadapinya. Sementara itu, motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas seseorang. Yang ketiga, kepercayaan dan sikap yang salah. Asumsi yang salah dapat menyesatkan seseorang. Rujukan yang tidak cermat dapat menghambat efektivitas dalam penyelesaian masalah. Sikap yang defensif, misalnya kurang kepercayaan pada diri sendiri, akan cenderung menolak informasi baru, merasionalkan kekeliruan, dan mempersukar penyelesaian. Yang keempat adalah kebiasaan. Kebiasaan ini cenderung dibentuk berdasarkan aktivitas harian yang berulang dilakukan.
Dengan demikian, mencari wawasan dan pengetahuan baru dapat mengembangkan pola pikir yang dapat membantu memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, emosi. Ketika emosi sudah mencapai intensitas tinggi, akan menyebabkan stres, sehingga kesulitan untuk berpikir secara efisien. Emosi juga akan mengurangi kemampuan mengantarkan pada ketidakmampuan untuk bertindak dalam kondisi yang berbeda-beda, serta tidak mampu untuk menghadapi masalah atau berpikir jernih dalam mencari solusinya. Yang terakhir adalah faktor eksternal. Adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang meliputi lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial.